Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Padang akan menampilkan media pembelajaran teks iklan, slogan, dan poster untuk memenuhi mata kuliah pengembangan bahan ajar. Pada penyusunan media ini, kami dibimbing oleh Bapak Dr. Andus Nur Said MPD sebagai dosen pengembangan bahan ajar, dan saya sendiri Novir Amir dengan NIM 180161203. Saya Nurliana Nehe, NIM 18016031. Perkenalkan, nama saya Nurul Hadi, NIM 18016119. Sebagai mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui kompetensi inti dari pembelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuannya. Nah, pada materi pembelajaran hari ini, ada dua yang kita bahas, yaitu yang pertama memahami teks iklan, slogan, dan poster, dan yang kedua adalah memproduksi teks iklan, slogan, dan poster. Pada materi memahami teks iklan, slogan, dan poster, ada 3 subbab yang perlu Ananda ketahui. Yang pertama adalah konsep teoritis teks, iklan, slogan, dan poster, di mana yang akan dibahas yaitu fungsi komunikatif, lokasi sosial, unsur-unsur, struktur, dan karakteristik bahasa. Sedangkan yang kedua adalah contoh teks, iklan, slogan, dan poster. Dan yang ketiga, teknik memahami teks iklan, slogan, dan poster. Nah, perhatikanlah gambar berikut. Yang pertama, iklan Ayo ke Saung Jamur. Yang kedua, slogan pendidikan. Dan yang ketiga, poster lingkungan. Setelah Ananda perhatikan dengan seksama, maka kita lanjut pada materi konsep teoritis teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama yaitu fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif dari teks iklan yaitu memberi informasi sekaligus meyakinkan pembaca untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang diiklankan. Dengan iklan, kita dapat menjual barang dan jasa, mendapatkan karyawan, menyebarkan informasi, dan memberi layanan kepada masyarakat. Teks iklan yaitu teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang, jasa yang ditawarkan, dan dapat juga diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa melalui media massa seperti televisi, gerak, kata-kata, ataupun suara. Selanjutnya, slogan yaitu moto yang dipakai dalam berbagai konteks, baik konteks sosial, politik, pendidikan, lingkungan, maupun kesehatan. Biasanya berupa seperti kata atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberi suatu ide atau tujuan. Lalu poster yaitu teks yang ditulis di atas kertas atau papan cukup besar dengan huruf cukup besar dan warna yang mencolok agar orang mudah membaca dari jauh. Teks poster ini digunakan sebagai alat mengiklankan sesuatu atau alat propaganda dan alat protes serta maksud lain yang menyampaikan berbagai pesan. Lalu yang kedua yaitu lokasi sosial. Teks iklan, poster maupun slogan dapat kita temui di surat kabar, di majalah, di baliho, dan
di majalah dinding, bahkan di berbagai situs internet. Akan sangat efektif jika diletakkan di tempat yang sering dikunjungi atau dilihat khalayak, sehingga informasi yang mempersuasi tersampaikan kepada pembaca. Karena ditujukan untuk khalayak, maka media yang digunakan seperti media massa televisi, radio, surat kabar, dan internet. Mengiklankan suatu produk atau jasa akan efektif menggunakan sosial media, karena penggunaan dari berbagai daerah dapat melihat produk atau jasa yang kita iklankan, sehingga mereka tertarik menggunakannya. Selanjutnya, kita membahas unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Dalam segi unsur, kita dapat melihat dari dua segi, yaitu unsur fisik dan unsur isi. Yang pertama yaitu unsur fisik. Jika Anda cermati kembali teks yang sudah ada sebelumnya, maka unsur fisik yang dapat kita lihat yaitu pertama yaitu judul atau nama produk, yang kedua penjelasan dari produk tersebut, dan yang ketiga adalah identitas pengiklan tersebut. Nah, dapat kita perhatikan juga setiap iklan pasti mengandung gambar, kata-kata, atau bahkan jika disiarkan melalui radio ataupun televisi, maka akan ada suara ataupun gerakan. Selanjutnya, pada unsur isi, terdapat opini yang didukung oleh fakta. Nah, pada contoh pada contoh di atas, ada kata-kata aneka masakan jamur organik enak. Jika hanya ditulis seperti itu, maka pembeli tidak akan terpersuasi tanpa adanya fakta. Nah, dapat kita ubah dengan menambahkan fakta seperti aneka masakan jamur organik menurut survei 50 masakan terenak se-Indonesia. Dengan adanya opini yang didukung dengan fakta, maka pembeli akan percaya terhadap produk kita. Saya Nurliana Nehe, NIM 18016031. Pada bagian D, membahas mengenai struktur teks iklan, slogan, dan poster. Struktur teks iklan, slogan, dan poster terbagi menjadi 3. Yang pertama, judul atau nama produk. Yang kedua, penjelasan. Yang ketiga, nama dan alamat pengiklan. Pada bagian penjelasan, terdapat 3 bagian. Yang pertama, informasi pertama. Yang kedua, informasi kedua. Dan yang ketiga, informasi ketiga. Pada bagian E, membahas karakteristik bahasa dalam teks iklan, slogan, dan poster. Karakteristik bahasa dalam teks iklan, slogan, dan poster terbagi menjadi 5. Yang pertama, penggunaan kata-kata yang persuasif. Kata-kata yang terdapat dalam teks iklan harus persuasif atau bersifat mengajak, agar para konsumen yakin dan percaya terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, penggunaan kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang merupakan permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Biasanya ditandai dengan kata-kata seperti ikutlah, hadirlah, wujudkan, menyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah. Pada bagian ketiga, berima. Biasanya, kata-kata yang terdapat dalam sebuah iklan memiliki rima atau pengulangan nada yang sama agar iklannya menarik dan berkesan bagi konsumen. Yang keempat, berkesan positif. Sebuah barang atau produk yang ditawarkan akan memiliki saingan atau lawan. Untuk itu, dalam sebuah iklan, jangan sampai menjelek-jelekan atau bahkan sampai menghina produk atau jasa orang lain. Bersainglah secara sehat, dan yang lebih penting, dengan membuktikan produk yang ditawarkan memang lebih baik dari yang lain. Yang kelima, menggunakan kalimat yang ringkas. Iklan yang menarik biasanya iklan yang tidak bertele-tele, tetapi langsung menyampaikan apa maksud dan tujuan.
Iklan yang ringkas juga berfungsi untuk memudahkan konsumen mengingat dan membuat kesan kepada konsumen. Untuk itu, iklan baris perlu digunakan kata-kata sesingkat mungkin. 2. Contoh lain teks iklan. Sebagai bahan latihan memahami teks iklan, baca, cermati, dan pahamilah teks berikut. Contoh iklan yang pertama yaitu mengenai cegah corona dengan mencuci tangan. Pandemi yang melanda dunia dan mempengaruhi segala kegiatan kita sangat perlu ditindaklanjuti dengan serius. Bahkan, tenaga medis kewalahan menangani meningkatnya pasien COVID-19. Untuk itu, kita dapat melakukan segala kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan sebagai bentuk usaha mengurangi dan mencegah penularan COVID-19. Usaha yang dapat kita lakukan yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan sabun, dan mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan oleh WHO. Dan lakukan social distancing. Hashtag di rumah saja dan hashtag lawan COVID-19. Nah, itu merupakan narasi dari teks iklan dan dapat ditampilkan menjadi iklan seperti ini. Selanjutnya, contoh slogan. Narasi pada contoh slogan ini adalah COVID-19 tak hanya melanda Cina, tapi seluruh bagian dunia. COVID-19 yang awalnya dinyatakan epidemi telah berubah menjadi pandemi. Semua lapisan masyarakat tak terkecuali Indonesia terkena dampaknya. Kita perlu memperlambat penyebaran COVID-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan. Pencegahan COVID-19 tak akan berhasil jika hanya dilakukan segelintir orang. Untuk itu, kita perlu bersatu untuk melawan COVID-19. Slogan pada kali ini yang dicontohkan adalah Indonesia, hashtag lawan COVID-19. Nah, selanjutnya adalah contoh poster. Pada poster ini, narasi yang ada yaitu penyebaran COVID-19 dapat melalui airborne aerosol atau penularan droplet atau aerosol di udara. Karena penularan yang begitu cepat, maka kita perlu bersatu melawan COVID-19 dengan menggunakan masker dan melakukan social distancing. Dengan melakukan social distancing, maka kita turut berpartisipasi meratakan kurva kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, dapat dilihat contoh poster yang ditampilkan itu lawan bersama tanpa perlu berdekatan. Hashtag stop the spread. Tiga, teknik memahami teks iklan. Kata memahami teks berarti melakukan aktivitas memahami. Mungkin menyimak, membaca, atau mungkin juga memirsa. Nah, kali ini sederhananya bahasa iklan harus memberikan kesadaran baru pada khalayak yang berkaitan dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itulah, kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif, rujukan atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Penulisan kata dalam poster tidak boleh berbelit-belit. Hal ini dapat memicu pembaca mengalami kebingungan. Ketika membaca informasi dalam poster, apabila menggunakan kata yang berbelit-belit, poster memberikan penekanan pada perpaduan antara gambar, iklan, dan kalimat maupun kata-kata. Slogan, suatu pesan yang berisi kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat. Pesan yang disampaikan pada slogan memuat pemberitahuan dan informasi yang bertujuan sebagai penyemangat, peringatan, atau penyuluhan yang dapat dijadikan visi, misi, harapan, dan tujuan instansi. Dengan demikian, slogan merupakan hasil karya keterampilan menulis yang bermanfaat bagi kalangan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki keterampilan. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.